Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Enia Prameswari, NIM 200501110250. Teori ekonomi makro kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Jadi, apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara berjalan dengan lancar dan baik, maka pembangunan ekonomi juga akan membaik, begitupun sebaliknya. Apakah pendapatan per kapita bisa menggambarkan kemakmuran sebuah negara? Ya, karena jika pendapatan per kapita di suatu negara rendah, maka ada masalah di negara tersebut. Dan begitu pun sebaliknya, jika pendapatan per kapita tinggi, otomatis negara tersebut bisa disebut makmur. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Naiknya pendapatan per kapita bisa mencerminkan bahwa negara atau masyarakat lebih makmur dibandingkan masyarakat yang negara lain. Tingkat kemakmuran Indonesia. Bank Dunia menyebutkan pendapatan per kapita Indonesia turun dari 4.050 US dollar di tahun 2019 menjadi 3.870 US dollar di tahun 2020. Penurunan pendapatan per kapita ini membuat Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam ini mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Sumber daya alam menjadi faktor penentu karena apabila sumber daya alamnya bagus, maka produksi juga akan bagus. Yang kedua, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja ini menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi karena individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi baik dalam perusahaan maupun institusi. Yang ketiga, barang modal dan tingkat teknologi. Barang modal dan tingkat teknologi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, apalagi sekarang teknologi sudah canggih, zaman juga semakin maju. Yang keempat, sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja, atau kelembagaan masyarakat. Teori pertumbuhan ekonomi. Pertama, klasik, menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Perhatian utamanya yaitu peranan tenaga kerja. Yang kedua, Schumpeter menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada Harold Domar menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Yang keempat ada New Classic. Perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Menurut saya Indonesia lebih cocok menggunakan teori New Classic karena apabila teknologi maju dan kemahiran masyarakat semakin bagus, maka akan memberi inovasi terhadap pertumbuhan negara. Masalah pembangunan di negara berkembang. Pertama, pertanian di Indonesia masih tradisional. Masalah institusi sosial dan kebudayaan dan politik.
perkembangan penduduk pesat, serta peranan tenaga kerja terampil dan berpendidikan, serta kekurangan dana modal dan modal fiskal. Kebijakan mempercepat pembangunan. Kebijakan mempercepat pembangunan bisa mengembangkan infrastruktur, terus peningkatan tabungan dan investasi, taraf pendidikan masyarakat ditingkatkan, dan merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Rencana Pembangunan Indonesia sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dilansir dari Bappenas.